Adab menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada khurfah, kebun di surga, hingga dia kembali ke rumahnya. Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan At-Tirmizi. 1. Menjenguk di waktu yang tidak mengganggu. Berkaitan dengan waktu menjenguk orang sakit, kapan saja dibolehkan, baik siang atau malam, selama tidak mengganggu orang yang sedang sakit. Karena di antara tujuan menjenguk adalah meringankan beban orang yang sedang sakit dan menenangkan hatinya, bukan malah memberatkannya. Kedua, menyenangkan hati yang sakit dengan membawa sesuatu yang disukainya. Ketiga, menyuguhkan apa yang diperlukan. Keempat, menanyakan kondisi terkini. Yang kelima, mendoakan kesembuhan. Dianjurkan bagi orang yang menjenguk untuk mendoakan orang yang sedang sakit agar diberikan rahmat dan ampunan, pembersihan dari dosa, dan keselamatan serta kesehatan. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yaitu La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu menghapuskan dosa-dosamu insya Allah. Yang keenam, berkata yang baik. Sebaiknya, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit tidak mengucapkan apapun kecuali kata-kata yang baik, karena para malaikat mengamini ucapannya. Yang ketujuh, duduk atau berdiam di dekat kepala orang yang sedang sakit. Karena duduknya orang yang menjenguk di dekat kepala orang yang sedang sakit ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya, untuk mengakrabkan orang yang sedang sakit, memudahkan orang yang menjenguk untuk meletakkan tangannya pada orang yang sedang sakit, dan mendoakannya. Yang kedelapan, meruqyah, membaca beberapa surat tertentu dalam Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ada anggota keluarganya yang menderita sakit, beliau meniupnya atau meruqyahnya dengan membaca Al-Mu'awwizat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik. Perkara wanita menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya, dan sebaliknya. Wanita dibolehkan menjenguk laki-laki yang sedang sakit meskipun mereka bukan mahramnya. Akan tetapi, dengan beberapa syarat seperti aman dari fitnah, menutup aurat, dan tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jika syarat ini terpenuhi, maka seorang wanita dibolehkan menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, laki-laki menjenguk wanita. Perkara menjenguk orang sakit yang tidak sadarkan diri. Banyak yang merasa enggan menjenguk orang sakit yang tidak sadarkan diri, seperti pingsan berulang kali atau mereka yang sedang koma, dengan beranggapan bahwa mereka tidak tahu keberadaan orang yang menjenguk dan tidak merasakannya. Ibnu Hajar berkata, hanya sebatas mengetahui antara orang yang sakit terhadap orang-orang yang menjenguknya, bukan berarti syariat menjenguk itu tidak usah dilaksanakan. Karena di balik itu, keluarganya akan mengetahuinya, dan diharapkan keberkahan doa orang yang menjenguknya. Dia memegang orang yang sakit, mengusap tubuhnya, dan meniupnya dengan membacakan Al-Mu'awwizat, dan lain-lain. Perkara menjenguk orang yang sakit yang sudah mau wafat. Ketika ajal orang yang sakit itu sudah dekat dan tampak tanda-tanda kematian, maka yang menjenguknya dianjurkan mengingatkan kepada orang yang sakit itu betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala dan jangan pernah merasa berputus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talkinkanlah orang yang akan mati dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Diriwayatkan Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Imam An-Nawawi berkata, perintah talqin ini adalah perintah sunnah. Para ulama bersepakat atas talqin ini. Mereka memakruhkan bila terlalu banyak menalkin dan berturut-turut agar dia tidak merasa bosan dan keadaannya menjadi sempit serta menambah gundah, hingga membuat hatinya tidak suka dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jika wafat, bagi yang hadir dianjurkan memejamkan matanya dan mendoakannya.